Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rodia Tuniswa dengan NIM 2120201030, program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Jadi, di sini saya akan melakukan tugas UAS mata kuliah IPA MI, yaitu melakukan praktikum. Jadi di sini saya akan melakukan praktikum tentang zat tunggal dan zat campuran. Sebelum melakukan praktikum, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari zat tunggal dan zat campuran. Materi adalah setiap objek atau segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa serta volume. Materi dapat berwujud padat, cair, dan gas. Penggolongan materi. Materi dibagi menjadi zat tunggal dan campuran. Zat tunggal sendiri ada dua jenis. Yang pertama unsur dan yang kedua senyawa. Sedangkan campuran dibedakan menjadi campuran homogen dan campuran heterogen. Yang pertama, kita akan membahas tentang zat tunggal. Zat tunggal atau zat murni adalah zat yang terdiri atas satu zat atau dari materi sejenis. Contohnya air, gula, emas, dan garam. Zat tunggal yaitu unsur dan senyawa. Jenis zat tunggal yang pertama yaitu unsur. Unsur adalah zat kimia yang tidak dapat dibagi lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Ada dua jenis unsur, yaitu unsur logam dan unsur non-logam. Contoh unsur logam, misalnya perak, besi, emas, platina. Contoh unsur non-logam, misalnya oksigen, hidrogen, karbon, dan nitrogen. Zat tunggal yang kedua adalah senyawa. Senyawa adalah zat tunggal yang terbentuk dari beberapa unsur. Contohnya, yang pertama, senyawa garam yang terbentuk dari unsur natrium dan klorin. Yang kedua, air mineral yang terbentuk dari dua unsur, hidrogen dan satu unsur oksigen. Yang ketiga, gula yang terbentuk dari 6 unsur karbon, 12 unsur hidrogen, dan 6 unsur oksigen. Yang keempat, asam cuka terbentuk dari beberapa unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Yang kelima, soda kue terbentuk dari unsur natrium, hidrogen, dan beberapa unsur oksigen. Selanjutnya kita akan membahas campuran. Campuran adalah zat yang terdiri atas beberapa jenis materi atau zat tunggal. Campuran dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen adalah campuran yang zat penyusunnya tercampur dengan sempurna. Pada campuran homogen, zat penyusunnya tidak dapat dibedakan karena seperti tampak satu kesatuan. Yang kedua adalah campuran heterogen. Campuran heterogen adalah campuran yang zat penyusunnya tidak tercampur secara sempurna. Pada campuran heterogen, zat penyusunnya masih dapat dibedakan. Oke, baiklah. Jadi di sini saya sudah menyiapkan beberapa zat tunggal. Yang pertama ada pasir, yang kedua sirup, yang ketiga itu kopi, yang keempat minyak, yang kelima garam, dan yang keenam ada gula. Selain itu, kita juga menyiapkan air. Di sini kita juga menggunakan air. Air juga merupakan salah satu jenis zat tunggal. Selain air, kita juga akan menggunakan sendok. Baiklah, selanjutnya
Agar kita bisa mengetahui yang mana campuran heterogen dan campuran homogen, maka kita harus memasukkan air terlebih dahulu ke beberapa indikator zat tunggal. Baiklah, di sini saya sudah mengisikan air ke semua indikator zat tunggal. Selanjutnya, kita akan mengaduk ini. Di sini kita harus mengaduknya secara merata. Nah, semuanya sudah selesai diaduk secara merata. Selanjutnya, kita diamkan beberapa detik terlebih dahulu ya. Selanjutnya, kita akan melihat yang mana sih yang termasuk ke dalam campuran heterogen dan yang mana juga yang termasuk ke dalam campuran homogen. Yang pertama, kita akan melihat pasir. Ini merupakan larutan air dan pasir. Di sini dapat terlihat jelas antara pasir dan air. Berarti antara air dan pasir jika dilarutkan, mereka masih tetap bisa dibedakan yang mana pasir dan yang mana air. Berarti larutan pasir merupakan campuran heterogen. Karena antara air dan pasir masih bisa dibedakan dan tidak bisa menyatu. Selanjutnya yang kedua yaitu sirup. Bisa kita lihat di sini, kita tidak bisa lagi melihat perbedaan yang mana air dan yang mana sirup. Jadi, larutan air sirup ini merupakan campuran homogen karena antara air dan sirup bisa menyatu secara merata dan sudah tidak bisa lagi dibedakan. Selanjutnya yang ketiga, kopi. Mungkin ketika dilihat, kopi ini seperti menyampur secara merata. Padahal nanti setelah didiamkan, antara kopi dan air masih dapat dibedakan karena akan ada endapan kopi di bawahnya. Jadi, larutan kopi dan air ini termasuk ke dalam campuran heterogen. Selanjutnya, minyak dan air. Bisa kita lihat, kita masih dapat membedakan antara yang mana air dan minyak. Berarti, antara air dan minyak tidak dapat menyatu secara merata. Jadi, larutan air dan minyak ini termasuk ke dalam campuran heterogen karena masih bisa dibedakan antara air dan minyak. Selanjutnya, larutan garam. Larutan garam ini sudah tidak dapat lagi kita bedakan yang mana air dan yang mana garamnya karena antara air dan garam sudah menyatu secara merata dan tidak dapat lagi dibedakan. Berarti larutan garam ini termasuk ke dalam campuran homogen, yaitu campuran yang zatnya menyatu dan tidak dapat lagi dibedakan. Yang terakhir ada larutan gula. Dalam larutan gula ini, kita tidak dapat lagi membedakan yang mana air dan yang mana gula. Berarti gula juga termasuk ke dalam campuran homogen. Selanjutnya kita akan mengelompokkan yang mana campuran homogen dan campuran heterogen.
Nah, jadi yang termasuk ke dalam campuran heterogen yaitu pasir, minyak, dan kopi. Sedangkan yang termasuk ke dalam campuran homogen adalah sirup, gula, dan garam. Baiklah, sekian video praktikum yang saya lakukan. Jika ada salah-salah kata atau perbuatan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.